Ini karena saya tadi berpikir karena ini pakar, saya bisa mendapatkan informasi yang memang sehat. Ternyata nggak sehat nih informasinya. Anda kan tidak datang tadi kan, makanya saya tanya ke Anda, di mana yang katanya sama. Anda pasal berapa? Pasal 7 ayat 2 huruf E. Saya sudah Di jelaskan undang-undang. Anda dan Di undang-undang. Silakan Anda sampaikan di PKPU. Bahwa syarat usia itu harus saat mencalonkan. Itu apa undang-undang apa PKPU? Undang-undang dan PKPU. Anda salah berarti, Anda nggak baca. Saya baca Pak. Anda nggak baca. Bahwa itu. Coba Anda buka sekarang terus baca, sama nggak? Ya. Anda ini pakar tapi nggak bicara nggak. Ya silakan baca. Pakar. Saya bukti tidak. Karena Anda pakar, saya cuma ngasih clue. Di undang-undang itu harus, di PKPU ya itu menyatakan bahwa dapat. Silakan Anda tafsirkan, Anda sebagai pakar. Tidak, ada dari tadi menyatakan sama, tapi Anda tidak bisa bisa menjelaskan samaan di mana. Ini Bang Karni, saya jamin saya sama, soal itu saya tidak akan berubah. Saya jamin dia Kalau salah. Saya anggap Anda bukan pakar di sini. Cocok. Saya saling menganggap itu tidak apa-apa. Oke. Ini ilmu yang Anda tidak akan ketahui, saya jelaskan. Ya. Nanti saya ajarkan Anda. Siap, cocok. Oke. Anda seorang pakar pun masih mengatakan mengubah. Padahal kami di Partai Garuda dalam gugatan kami, dalam permohonan kami tidak ada yang namanya untuk mengubah. Nah, dari situ saja Anda sudah keliru. Anda menggunakan tafsir, Anda itu ya berdasarkan dasar yang salah. Iya, Gitu saya ya? salah, saya lanjutkan. Oke. Terima kasih atas nasihat dan masukannya. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan perdebatan panas antara pakar hukum tata negara Ferry Amsari versus politisi Partai Garuda Teddy Kusnaidi saat tampil di ILC terbaru. Dalam perdebatan itu, Teddy Kusnaidi meragukan kepakaran Ferry Amsari. Menurutnya, Ferry Amsari hanya banyak bergosip saja, tapi ketika bicara hukum tidak jelas. Perdebatan ini terkait gugatan Partai Garuda ke MA yang dituding untuk memuluskan Kaisang Pangarep, anak Presiden Jokowi, agar bisa maju di Pilgub Jakarta. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Saya ingin dapat penjelasan dari Teddy. Oke. Terima kasih Pak Karni. Apa latar belakang diajukannya oleh Partai Garuda? Jadi sebelum saya membicarakan latar belakang, ya saya dan Partai Garuda itu beberapa hari ini melihat, menunggu, wait and see aja. Kita ngelihat dan saya bilang dalam beberapa hari ini ada kekeliruan Pak Karni. Jadi kita ketawa-ketawa juga nih. Karena yang berkembang seolah-olah putusan MA itu adalah menghapus atau mengurangi umur dari calon. Jadi dan ini yang kita lihat bukan hanya ke yang kontra. Pro dan kontra ini bicara mengenai putusan MA itu berdasarkan dasar yang salah menurut kami. Karena dasar yang mereka perdebatkan itu, pertentangan itu adalah seolah-olah umur itu dikurangi atau dihapus. Jadi setelah melihat dan kebetulan hari ini dihubungin sama Pak Hangga ya, mau nggak mau kita harus hadir, apalagi Pak Karni yang minta. Jadi saya bilang ya sudahlah, waktunya kita untuk bicara, ya. Jadi kita bicara di sini adalah baik pro maupun kontra. Perdebatan yang mereka lakukan itu sudah tidak menggunakan dasar yang benar, ya, yang sesuai dengan apa yang kami gugat, ya. Jadi sebenarnya permohonan kami itu simpel Pak Karni. Kita itu hanya ingin mengembalikan, ya, dan menguatkan perintah undang-undang pilkada itu yang kemarin salah ditafsirkan oleh peraturan KPU. Jadi itu pertama yang mesti kami sampaikan bahwa ada kesalahan tafsir baik pro maupun kontra. Ini tidak ada sama sekali di dalam permohonan kami meminta untuk menghapus atau mengurangi. Yang kedua ya, di undang-undang pilkada itu, kenapa kami menggugat PKPU? Kenapa? Karena
di Undang-Undang Pilkada disyaratkan hanya satu, Pak Karni. Sedangkan di PKPU ditambah 2 syarat lagi. Ya. Di mana itu tentu ya membatasi hak-hak atau calon untuk bisa maju. Karena kenapa kami mengatakan ada pertentangan, maka kami melakukan gugatan ke MA karena kami melihat PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Intinya gini, di syarat yang di Undang-Undang Pilkada ini ya, itu saya bacakan ya supaya nggak salah. Itu di pasal 7 ayat 2 huruf E itu calon ya kepala daerah itu harus, nah, ini di Undang-Undang 10 tahun 2016, calon kepala daerah itu harus memenuhi persyaratan. Berusia paling rendah ya 30 tahun untuk calon gubernur, wakil gubernur, 25 tahun untuk bupati wali kota. Jadi harus, katanya harus, itu di undang-undang. Tapi di PKPU 9 tahun 2020 itu dibuat tambahan syarat, yaitu WNI dapat. Nah, itu sudah berbeda itu. WNI dapat. Ya. WNI dapat mencalonkan. Lalu di akhir dari pasal itu ya ada tambahan baru lagi Pak Karni, di mana saya bacakan ya, ditambahkan lagi syaratnya terhitung sejak ada penetapan pasangan calon. Jadi ada tambahan 2 syarat. Syarat dari undang-undang hanya 1, ditambah dengan PKPU menjadi 3 syaratnya. Nah, itu yang akhirnya membuat kami melakukan gugatan. Nah, penjelasannya kenapa? Jadi gini, calon itu namanya calon kepala daerah, calon itu umurnya, status umurnya itu sampai berganti ketika dia dilantik. Ya. Jadi beberapa bulan ini setelah dia daftar di partai dan di KPU, dia menjadi calon, maka usia ya, status dia menjadi calon itu batasnya ya ketika dia dilantik. Nah, di PKPU ini ya, kuota sebagai calon itu dihentikan atau dihapus dengan penambahan mengenai terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ya. Jadi kuota, makanya saya menganalogikan dengan kuota supaya dimengerti ya. Karena kita bicara pasal takut orang tidak mengerti. Jadi sebenarnya kuota sebagai calon itu harusnya panjang. Tapi di PKPU dimatikan di depan. Sehingga seorang calon itu tidak boleh menggunakan kuota dia sebagai calon. Kenapa saya bicara kuota? Karena walaupun dia sudah sebagai calon, dia bisa dihentikan pencalonan di tengah jalan. Ketika dia melanggar yang namanya peraturan-peraturan yang sudah dibentuk yang sudah ditentukan di undang-undang maupun di PKPU. Seorang calon itu bisa dihentikan. Nah, perjalanan dia ini itu dihentikan oleh KPU. Itu di awal. Sehingga tidak bisa menggunakan haknya, tidak bisa menggunakan kuotanya. Jadi begitu Pak Karni ya, dasarnya gitu. Jadi kita itu bukan asal-asalan juga, tapi kita melihat bahwa ada pelanggaran, ada pasal di dalam PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, di mana Undang-Undang Kepala Daerah itu, tunggu sebentar, tadi ada gangguan. Undang-Undang Kepala Daerah itu di PKPU-nya itu ada penambahan 2 syarat, sehingga akhirnya di PKPU menjadi 3 syarat. Itu yang mendasari kami untuk melakukan hal itu. Itu Pak Karni. Jadi tidak ada permintaan apa-apa dari siapapun kepada Partai Garuda untuk mengajukan ini. Oke, tadi saya bicara
berdasarkan aturan hukum. Sekarang kita bergosip ya Pak Karni ya. Iya dong, karena kalau yang kita membicarakan soal Kaisang dan yang lain itu tidak ada di dalam pasal manapun. Ya, artinya kita membicarakan di luar dari aturan main ya. Jadi ketika begini, saya mengatakan begini dalam beberapa pertemuan, saya selalu bilang kalau boleh ya, kalau boleh saya mengatakan ke publik bahwa ya kami ini mengajukan gugatan ke MA karena ingin meloloskan Mas Kaisang. Kalau bisa saya mengatakan itu, bisa aja, senang-senang aja saya. Karena apa? Karena itu bukan sesuatu yang haram. Ya. Bahkan ya Mas Kaisang sendiri pun kalau dia mau melakukan gugatan ke MA terkait pasal ini, boleh. Ya. Tapi sayangnya kalau kami mengatakan begitu ke publik, ya pasti kami akan ditegur sama PSI dan Mas Kaisang. Karena kami tidak pernah ada diskusi apapun dengan Mas Kaisang, kami tidak pernah ada diskusi apapun dengan PSI. Ya, jadi kalau sampai ada yang mengatakan itu alasan Partai Garuda, bilang aja untuk Mas Kaisang. Ya saya bilang ya silakan aja kalian mengatakan seperti itu, sah-sah saja kok, nggak ada masalah. Kalaupun memang kami mau mengajukan gugatan itu karena Mas Kaisang pun nggak ada masalah. Cuma faktanya enggak gitu. Gitu, itu faktanya. Apa Pak Karni pengen tahu kenapa dasarnya kami melakukan itu? Itu lucu Pak Karni. Ya, jadi setelah selesai dengan teman-teman urusan pemilu ya, pemilu legislatif. Kita di lantai 3 tuh Pak Karni. Kita di lantai 3 karena kita rata-rata anak-anak muda di sana. Bahkan caleg-caleg kita waktu itu pun anak-anak muda. Jadi saya dan yang lain tuh berseloroh gitu ke anak-anak muda. Udah, ini mau pilkada nih. Di bagian timur kayaknya kita menang banyak nih. Maju deh gitu kan. Anak-anak muda jangan cuma berani di pileg doang. Maju aja ke pilkada, gubernur kayak apa kayak. Di situ terjadi Pak Karni. Ini kalau kita mau kasih tahu ya. Jadi dia bilang, gue belum bisa nih katanya gitu. Kan gue belum 30. Lalu saya bilang, enggak kok di aturan begitu. Nah dari situ Pak Karni, di lantai 3 itu sejarahnya. Kita lagi diskusi, ngobrol-ngobrol kosong, tiba-tiba ada pernyataan itu yang akhirnya kita pelajari dan kita lihat, oh iya ya, ini ada pelanggaran di sini. Ada pertentangan di mana PKPU itu melampaui dari undang-undang. Itu. Tapi kalau ada yang nggak percaya, kalau bahasa anak muda emang gue pikirin gitu, nggak ada masalah buat kita. Yang pasti kami sudah menyampaikan apa adanya, baik berdasarkan aturan, baik berdasarkan hukum, maupun berdasarkan gosip-gosip, kami sudah menjelaskan. Silakan kalau ada yang mau menerima atau tidak, itu udah bukan urusan kami. Itu Pak Karni. Ya tapi yang maksud saya begini ya, dengan diubahnya undang-undang PKPU ini atau peraturan PKPU ini, yang maju sebagai gubernur itu belum kelihatan loh. Yang akan maju lah, kecuali Kaisang. Makanya pertanyaan tadi itu saya lontarkan. Mungkin mesti dikoreksi, nggak ada yang mengubah, tidak ada yang mengubah. Jadi kalau kami mengajukan gugatan itu tidak ada untuk mengubah. Malah kami ingin mengembalikan pasal itu seperti undang-undang pemilihan kepala daerah. Karena PKPU itu sudah melampaui dari undang-undang. Jadi makanya saya bilang tadi di awal Pak Karni, kita tuh sambil memantau, sambil ketawa-ketawa. Baik pro dan kontra ini lucu-lucu saya bilang. Mereka memperdebatkan pepesan kosong, di mana kami tidak pernah ya mengubah dalam gugatan itu untuk menghapus atau mengubah. Nggak ada. Kami hanya ingin supaya ini dikembalikan dan dikuatkan. Makanya dikuatkan itu ya ketika KPU menyatakan
terhitung sejak penetapan pasangan calon. Nah, supaya kuota yang saya sampaikan tadi, kuota itu tidak digergaji oleh KPU, maka menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Status calon itu akan hilang ketika dia sudah sudah dilantik. Jadi kita melihat bahwa ada kuota yang digergaji oleh KPU di peraturan KPU ini. Itu Pak Karni. Baik, karena di sini udah ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari, saya ingin tahu bagaimana Bung Ferry Amsari melihat putusan Mahkamah Agung yang memungkinkan Kaisang untuk maju jadi calon wakil gubernur atau jadi gubernur. Baik, terima kasih Pak Datua. Bagi saya putusan 23 HUM 2024 ini hanyalah remake dari sebuah film yang sudah pernah terjadi. Jadi jalan ceritanya sama, aktornya saja yang disesuaikan dengan kondisi waktunya. Oleh karena itu kita bisa telaah dari apa yang kita lihat di putusan 23 Mahkamah Agung ini dan putusan 90 di Mahkamah Konstitusi. Bahwa ada yang diuntungkan dalam putusan ini, iya, apakah itu tujuan dari Partai Garuda atau tidak, yang pasti ada yang diuntungkan. Dan kebetulan di dua putusan ini ada keuntungan bagi anak presiden di putusan 90 yang bernama Mas Gibran Rakabuming Raka, yang waktu itu partai-partai juga bicara ini untuk kepentingan anak muda seluruhnya. Faktanya di putusan 90 hanya ada satu anak muda yang menikmati putusan 90, yaitu Mas Gibran. Dan hari ini perihal yang sama juga disampaikan berulang-ulang bahwa ini untuk seluruh anak muda. Dan ada satu anak muda yang kebetulan secara detail betul-betul berkesesuaian dengan putusan ini, karena ketika pendaftaran belum 30, masih 29 tahun, dan ketika nanti akan dilantik setelah November, yaitu kemungkinan Desember, akan ada sekaligus yang berulang tahun dalam pelantikan kalau menang, yaitu Mas Kaisang Pangarep. Kebetulan yang betul-betul kebetulan. Yang menarik kita, kenapa kebetulan itu selalu untuk keluarga Pak Jokowi, bukan untuk anak-anak muda yang lain. Waktu ditanya di putusan 90 bahwa ini tidak untuk anak muda yang lain, hanya ada satu anak muda di bumi ini yang pakai putusan itu, putusan 90, nggak ada yang bertanggung jawab soal bahwa ini untuk seluruh anak muda. Dan saya yakin nanti kalau Mas Kaisang mendaftar, juga tidak akan ada yang bertanggung jawab bahwa ini seluruhnya untuk anak muda. Jadi ini remake bagi saya. Di film yang diputar ulang dengan kondisi kekinian saja. Dibuat ulang dengan kondisi kekinian. Yang digunakan juga adalah pengadilan. Kalau di 90 adalah Mahkamah Konstitusi, dan kali ini Mahkamah Konstitusi tidak mungkin dipakai ulang, karena tentu orang akan meributkan relasi paman dan kemenakan lagi, keponakannya. Tidak mungkin orang melihat ini sebagai sesuatu yang tidak ada permainan kalau diulang di Mahkamah Konstitusi. Lalu permainannya dipindahkan lapangannya ke Mahkamah Agung, yang kebetulan Pak Anwar Usman dulu juga adalah bagian dari Mahkamah Agung. Jadi serba kebetulan, kebetulan yang kebetulan. Yang kita harus hormati itu sebagai kebetulan yang bukan direncanakan. Pokoknya kalau apapun yang dikerjakan penguasa harus kita anggap kebetulan. Kalau rakyat baru diberi delik. Jadi Bang Rocky kemarin itu bukan kebetulan, jadi patut diberi delik lah kurang lebih.
Tapi kalau penguasa baru itu kebetulan. Dan kita akan lihat juga beberapa argumentasi yang menarik di dalam putusan 23 ini. Misalnya bahwa pengujian ini bicara soal apakah peraturan di bawah undang-undang berkesesuaian dengan undang-undang. Jadi kurang lebih apakah PKPU nomor 9 2020 sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Mari kita silau secara cermat. Pasal 7 Undang-Undang 10 menentukan syarat untuk mencalonkan harus berusia 30. Hal yang sama kurang lebih di dalam pasal 4 PKPU 9 2020. Artinya ini berkesesuaian. Kalau sudah berkesesuaian, maka mahkamah harusnya menyatakan bahwa PKPU ini sah karena sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tapi kemudian terjadi penafsiran soal bahwa harus ada perlakuan yang adil, harus berkepastian hukum, yang menurut saya timbul tanda tanya. Bukankah kalau PKPU itu adalah bagian dari kepastian hukum terhadap Undang-Undang 10 karena bunyinya sama. Itu sebabnya ketika dipindahkan dari syarat calon menjadi saat pelantikan timbul keanehan. Kenapa keanehan? Tidak ada proses pencalonan dimanapun yang kemudian disesuaikan syarat umur ketika dilantik. Saya ini PNS Bang Karni. Ketika melamar, usia saya sesuai syarat harus sesuai dengan ketentuannya. Tidak saat saya dilantik jadi dosen. Mahkamah Konstitusi juga begitu. Beliau yang pernah menjadi hakim agung juga begitu. Usianya harus sesuai dengan syarat saat mau mendaftar, mencalonkan. KPU juga begitu, KPK juga begitu, KY juga begitu, Mahkamah Konstitusi juga begitu. Jadi calon presiden juga begitu, hanya untuk anak calon presiden saja yang berbeda. Jadi ini temuan pertama, menarik, dan bagi saya tidak sehat cara menafsirnya. Temuannya dari mana? Ya satu-satunya itu. Enggak, ya coba sebutkan. Tadi kan situ mengatakan, ini karena saya tadi berpikir karena ini pakar, saya bisa mendapatkan informasi yang memang sehat. Ternyata nggak sehat nih informasinya. Ya kan sudah saya Enggak, saya cuma mau nanya. Anda katakan pasal, kan dari tadi Anda hanya bergosip nih. Nah, ketika Anda masuk pasal, saya tergelitik ketika Anda bilang pasal di undang-undang itu sama dengan di PKPU. Iya, Nah, coba Anda sebutkan. Anda baca baik-baik meskipun bunyi beda, maksudnya sama, itu soal syarat pencalonan. Coba yang Anda Pasal bilang sama 7, itu apa? Ayo. Pasal 7 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ya. Isinya, substansinya sama dengan pasal 4 PKPU 9 Apa tahun samanya? 2020. Karena Anda tadi nggak datang, saya udah jelaskan tuh. Pasalnya berbeda. Makanya Pak, Nah, makanya saya mau belajar tanya. hukum tata negaranya di sana. Bukan. Walaupun saya tidak Ya, bukan coba sebutkan bedanya lah. Anda kan tidak datang tadi kan, makanya saya tanya ke Anda, di mana yang katanya sama. Anda pasal berapa? Pasal 7 ayat 2 huruf E. Saya sudah Di jelaskan undang-undang. Anda dan Di undang-undang. Silakan Anda sampaikan di PKPU. Bahwa syarat usia itu harus saat mencalonkan. Itu apa undang-undang apa PKPU? Undang-undang dan Oh. PKPU. Anda salah berarti, Anda nggak baca. Saya baca Pak. Anda Silakan nggak Anda baca. Bahwa itu. Coba Anda buka sekarang terus baca, sama nggak? Ya. Anda ini pakar tapi nggak bicara nggak. Ya silakan sesuai baca. pakar. Saya buktikan kepada Anda bahwa itu maksudnya Ya. adalah syarat pencalonan. Saya kasih. Kalau tidak karena itu syarat Anda pencalonan. karena Anda pakar, saya cuma ngasih clue. Di undang-undang itu harus, di PKPU ya itu menyatakan bahwa dapat. Silakan Anda tafsirkan, Anda sebagai pakar. Dapat apa? Enggak, Anda- tidak. Ada dari tadi menyatakan sama, tapi Anda tidak bisa
bisa menjelaskan samaan di mana? Ini kata dapatnya Anda di mana? tafsirkan itu berbeda. Bang Karni, saya jamin saya sama, soal itu saya tidak akan berubah. Saya jamin dia kalau salah. dia tidak bisa menjelaskan kata dapatnya di mana dan harusnya di Enggak, mana. terusin Saya dulu. akan lanjutkan dulu. Lanjutkan. Terusin dulu ada. Jadi saya anggap distraction saja, mengganggu saja. Saya anggap Anda bukan pakar di sini. Cocok, saya saling menganggap itu tidak apa-apa. Oke. Nah, berikutnya. Saya minta Anda perbanyak gosipnya. Terima kasih. Ini ilmu yang Anda tidak akan ketahui, saya jelaskan. Ya. Nanti saya ajarkan Anda. Siap, cocok. Oke. Terima kasih atas pengajarannya. Di dalam konsep kepemiluan ada satu hal penting yang terbukti telah terjadi saat ini. Ada satu prinsip yang namanya parcel principles. Prinsip-prinsip parcel. Ini ada kasus di Mahkamah Agung Amerika yang kemudian mempengaruhi konsep kepemiluan di seluruh dunia. Apa itu prinsip parcel? Bahwa dilarang pengadilan untuk kemudian mengubah aturan main pemilu di saat proses pemilu akan berlangsung. Sudah dekat. Jadi tidak boleh itu di dalam konsep kepemiluan. Karena akan ada kemungkinan pengadilan menjadi alat untuk kepentingan orang-orang tertentu di dalam proses kepemiluan untuk kemudian mendapatkan keuntungan-keuntungan dalam persaingan pemilu. Sebab itu dilarang. Uniknya dalam kasus ini, tidak hanya perubahan itu dilakukan menjelang tahapan pemilu terjadi, tetapi ternyata perubahan itu bahkan di saat tahapan pemilu dilangsungkan. Lebih dilarang lagi. Dan menariknya adalah kalau kita sandingkan antara putusan 90 di Mahkamah Konstitusi, ini ada aturan yang membuat anak presiden tidak bisa mendaftarkan diri. Tiba-tiba diubah di saat tahapan berlangsung. Sehingga anak presiden bisa mencalonkan diri. Di saat menuju November 2024 ada peraturan yang membuat Mas Kaisang tidak akan bisa maju. Mas Kaisang kalau peraturan KPU dan Undang-Undang 10 ditaati sudah pasti tidak bisa maju. Tapi ketika itu digunakan putusan pengadilan, akhirnya putusan ini bisa menjadi argumentasi untuk bisa maju. Jadi ada sesuatu yang sedang terjadi yang kita semua pura-pura tidak mengetahui bahwa ini untuk anak presiden. Partai Garuda tidak boleh marah karena memang ditujukan dia mengajukan perkara bukan untuk anak presiden. Saya sedang mendalilkan. Nggak, karena Anda mengatakan Partai Garuda, saya harus mengatakan bahwa Anda seorang pakar pun masih mengatakan mengubah. Padahal kami di Partai Garuda dalam gugatan kami, dalam permohonan kami tidak ada yang namanya untuk mengubah. Nah, dari situ saja Anda sudah keliru. Saya lanjutkan. Anda Anda menafsirkan sesuatu berdasarkan gugatan kami dengan cara yang salah. Ya, karena kebetulan. Anda tidak mengerti poin yang kami sampaikan di dalam gugatan itu. Ya, saya Anda tidak dari mengerti. tadi saya melihat Anda mengatakan mengubah. Kami tidak ada dalam gugatan dan permohonan kami untuk mengubah. Ya, Jadi Anda MA menggunakan yang mengubahnya. tafsir Anda itu ya berdasarkan dasar yang salah. Iya, Gitu saya ya? salah, saya lanjutkan. Oke. Terima kasih atas nasihat dan masukannya. Bukan Pakar nasihat, hukum tata bukan, negara. bukan nasihat. Saya hanya meluruskan karena Anda Terima menyatakan kasih Partai sudah Garuda. meluruskan saya Ya? yang berbelok-belok Oke. karena kemampuan dan pemikiran hukum tata Ya. negara Anda. Udah, Saya lanjut. jangan jawab deh. Ya, saya lanjut. Jadi kita bisa melihat berbagai rangkaian ini adalah upaya untuk mengulang kisah romantis berikutnya. Bahwa presiden, ingat di perkara Mahkamah Konstitusi, pernah mengatakan bahwa tidak mungkin Gibran maju karena masih 2 tahun di Solo. Tapi begitu maju, presiden mengatakan berbeda. Tugas seorang ayah adalah mendukung anaknya. Nah, loh kok gosip? Kan ini fakta. Terus saja, terus. Ya. Yang kedua juga akan terjadi hal yang sama. Melalui Pak Zulhas, presiden berpesan bahwa Kaisang tidak akan maju. Dan saya yakin karena ini remake, maka akan terjadi suatu saat ayah akan mengatakan bahwa tugas ayah adalah mendukung anaknya. Jadi ini proses berulang, kecurangan pemilu yang menggunakan
lembaga peradilan di dalam election fraud teori, salah satunya adalah manipulasi hukum termasuk putusan peradilan yang digunakan untuk mengubah aturan main yang akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Persis cerita soal partial principle itu. Dan ini berulang-ulang, dan ini kita sedang menikmati bagaimana dominasi Presiden Jokowi untuk menumbuhkan dinastinya di dalam berbagai lini. Yang kebetulan yang menarik adalah kalau seandainya Mas Kaisang maju dalam Pilkada Jakarta, sebagaimana cerita Mas Kaisang sendiri, Mas Kaisang mengatakan dia tertarik maju di Jakarta, maka ini adalah peluang yang menarik bagi dinasti Presiden Jokowi. Sebab Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai kakak, berdasarkan Undang-Undang DKJ yang baru, itu memiliki kekuasaan untuk mengatur kawasan aglomerasi yang mana sentralnya adalah Jakarta. Kalau gubernur ini punya cara pandang berbeda dengan sang kakak, ini agak rumit membangun dominasi dinasti Jokowi di wilayah penting ini. Oleh karena itu menarik juga kalau kita bisa membayangkan bagaimana posisi gubernur Jakarta dipegang oleh sang adik. Artinya akan ada peran penting keluarga Jokowi ke depan di wilayah penting yang bernama kawasan aglomerasi, di mana uangnya yang dihasilkan jauh lebih banyak dengan IKN Ibu Kota Negara yang baru. Kalau Bapak bosan silakan keluar. Pintunya ada di sana. Bukan masalahnya. Jadi saya nggak nonton Nggak, BL, saya sendiri minta nonton gosip. supaya nggak dikomentari setiap kalimat dari Ya, pembicara. terima kasih penilaiannya. Dan bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang begitu nampak jelas di kita. Ini peristiwa berulang untuk menumbuhkan satu keluarga saja. Dan bagi saya ya pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini pengistimewaan kepada keluarga tertentu adalah sesuatu yang dilarang di dalam konsep ketatanegaraan kita. Bukan tidak boleh anak muda maju, sama sekali tidak ada. Kita bahkan yang mendorong agar ukuran seseorang maju dikurangi batas usianya, kalau perlu 21 tahun. Jadi kita termasuk yang mendorong anak muda maju. Problematikanya adalah anak muda yang diistimewakan dengan melakukan perubahan-perubahan bukanlah cara konstitusional. Bukanlah membangun keluarga tertentu kita ini, kita membangun peran dan kesempatan seluruh warga negara Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Hari ini mungkin kita akan bisa melihat orang yang membela ini demi anak seluruh Indonesia, tetapi begitu kenyataannya yang menikmati hanya keluarga tertentu, terutama keluarga Presiden Jokowi, mereka pura-pura diam karena mereka bagian dari yang menikmati dominasi sebuah keluarga yang bernama keluarga Presiden Jokowi. Sudahlah, jangan menipu publik juga. Semua sudah tahu ini arahnya kemana dan untuk siapa. Sekarang tinggal bertanggung jawab kepada publik jika kebohongan ini kemudian dipertontonkan hari demi hari. Saya pikir itu, Bang. Baik. Nah, gimana menurut kalian? Setuju dengan pendapat Ferry Amsari atau Teddy Gusnaidi? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.